Malam yang penuh kejutan, PSG mengubur Inter Milan dan menulis sejarah di Allianz Arena. Di tengah gegap gempita Allianz Arena, Paris Saint-Germain merajai panggung Eropa dengan cara yang spektakuler. Tim asuhan Luis Enrique itu tak sekedar menjuarai Liga Champions untuk pertama kali dalam sejarah, tetapi melakukannya dengan menghancurkan Inter Milan 5-0. Ini skor yang tak terduga, mengingat Inter dikenal sebagai tim dengan pertahanan terbaik di Eropa musim ini. PSG tampil bak mesin penghancur, yang sempurna, presisi, cepat, dan tanpa ampun. Setiap serangan mereka seperti pisau yang merobek pertahanan Nerazzurri. Inter yang selama ini dikenal sebagai tim tangguh, takluk tanpa perlawanan berarti. Bagi PSG, malam ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh ambisi. Bagi Inter, ini adalah kekalahan pahit yang akan dikenang sebagai malam di mana mereka tak berdaya melawan kekuatan lawan yang jauh lebih besar. Lanjut ke pembahasan yang lebih detail mengenai final antara Les Parisiens versus Inter. PSG benar-benar tak beri Inter waktu untuk bernafas. Inter datang ke final dengan catatan pertahanan yang solid, hanya kebobolan 17 menit dari 14 pertandingan sebelumnya. Namun, PSG langsung meruntuhkan statistik itu hanya dalam 12 menit. Vitinha mengirim umpan brilian ke Desire Doué, yang kemudian memberi assist sempurna untuk Achraf Hakimi menjebol gawang bekas klubnya. PSG tak memberi waktu bagi Inter untuk bernafas. 8 menit berselang, Ousmane Dembélé merangsek dari sisi kanan dan memberikan umpan matang kepada Doué. Remaja 19 tahun itu mengontrol bola dengan dada sebelum melepaskan tembakan yang membentur Federico Di Marco dan masuk ke gawang. Inter mencoba bangkit melalui serangan udara Francesco Acerbi dan Marcus Thuram, tetapi upaya mereka terlalu lemah untuk mengganggu pertahanan PSG. Les Parisiens tak hanya unggul skor, tetapi juga menguasai ritme permainan sepenuhnya. Secuil perlawanan Inter di tengah dominasi PSG. Simone Inzaghi berharap jeda babak pertama bisa mengubah nasib timnya. Namun, PSG kembali menunjukkan kekuatan mereka hanya 18 menit setelah turun minum. Vitinha lagi-lagi menjadi otak serangan, melepaskan umpan 1-2 dengan Dembélé sebelum Doué menyelesaikannya dengan tenang ke pojok kanan bawah. 10 menit berselang, Visa Kvaratskhelia memperbesar keunggulan menjadi 4-0. Umpan kedua Dembélé malam itu disambut tembakan rendah pemain Georgia itu yang tidak bisa dihalangi. PSG bukan hanya unggul, tetapi juga menunjukkan efisiensi mematikan di depan gawang. Marcus Thuram sempat memaksa Gianluigi Donnarumma melakukan sebuah penyelamatan brilian, tetapi itu hanya secuil perlawanan Inter di tengah dominasi PSG. Malam itu ditutup dengan gol kelima oleh Seny Mayulu, pemain pengganti yang menyelesaikan kombinasi indah bersama Bradley Barcola. Skor 5-0 sekaligus memecahkan rekor kemenangan terbesar dalam final Liga Champions. PSG dan pertunjukan sepak bola yang sempurna. PSG tak sekedar menang, mereka mempersembahkan pertunjukan sepak bola sempurna. Setiap lini bermain dengan presisi tinggi, seolah setiap gerakan mereka sudah direncanakan dengan cermat. Luis Enrique berhasil menciptakan tim yang tak hanya kuat secara individu, tetapi juga solid sebagai unit. Inter di sisi lain tampak seperti tim yang kehilangan identitas. Mereka tak mampu menandingi kecepatan, kreativitas, atau ketajaman PSG dari menit pertama hingga peluit akhir. Nerazzurri hanya bisa menjadi penonton pasif di atas lapangan. Bagi PSG, gelar ini adalah pembuktian bahwa ambisi besar mereka akhirnya terbayar. Mereka bukan lagi sekedar tim kaya, tetapi juga raksasa sepak bola sejati. Di Munich dengan cara yang begitu megah, mereka menorehkan nama dalam sejarah sebagai juara Eropa untuk pertama kalinya. Ambisi Luis Enrique terwujud di kota Munich. Sejak awal musim, Luis Enrique sudah menegaskan ambisinya, membawa PSG ke puncak Eropa. Saya selalu bilang tujuan kami adalah memenangkan trofi besar. PSG belum pernah juara Liga Champions dan sekarang kami berhasil mewujudkannya. Ini kebahagiaan bagi banyak orang, ujar pelatih asal Spanyol itu seperti dikutip dari UEFA.com. PSG resmi menjadi klub ke-24 yang menjuarai Liga Champions. Mereka juga mencatatkan rekor baru sebagai tim pertama yang mencetak 5 gol tanpa balas di laga final. Dominasi mutlak ini membuktikan kedikdayaan skuad besukan Luis Enrique. Mimpi PSG akhirnya terwujud, trofi Liga Champions resmi menghiasi museum klub.
Setelah bertahun-tahun berinvestasi besar, mereka membuktikan diri, bukan sekadar tim kaya, tapi juga tim pemenang. Perjalanan menuju gelar ini penuh lika-liku. Ada momen kritis, tekanan media, dan keraguan. Namun, PSG menjawab semuanya dengan performa gemilang di laga puncak. Malam di Munich akan dikenang sebagai titik balik sejarah PSG. Paris bukan lagi sekedar kota cahaya, tapi juga pusat kejayaan sepak bola Eropa. Luis Enrique dan anak asuhnya telah menulis cerita baru yang tak terlupakan. Ikuti jejak Manchester United dan Barcelona, PSG bergabung dengan daftar klub elit peraih treble. Musim ini menjadi saksi dominasi PSG di kancah domestik dan internasional. Mereka meraih Ligue 1, Piala Prancis, dan trofi des Champions sebelum akhirnya mengangkat trofi Liga Champions. Keberhasilan ini menjadikan PSG klub ke-11 yang meraih treble, sebuah prestasi yang sebelumnya hanya dicapai oleh beberapa klub elit Eropa. Luis Enrique menjadi tokoh kunci dalam keberhasilan PSG. Ia berhasil meracik tim yang solid dan haus kemenangan. Luis Enrique pun kini menjadi pelatih kedua yang berhasil meraih treble 2 kali. Sebelumnya, ia sukses membawa Barcelona meraih treble pada 2015. Satu-satunya pelatih lain yang pernah melakukannya 2 kali adalah Pep Guardiola. Guardiola meraih treble bersama Barcelona pada 2009 dan Manchester City pada 2023. Prestasi ini membuktikan kehebatan Luis Enrique dalam membangun tim juara. Ia mampu memadukan taktik dan motivasi untuk para pemainnya. Luis Enrique pun pantas disejajarkan dengan pelatih-pelatih legendaris lainnya. Treble ini menjadi bukti kesuksesannya yang sulit diulang. Takdir dan ironi, PSG akhirnya juara Liga Champions. Kylian Mbappe hanya bisa mengucap selamat. Musim 2024-2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu musim paling ironis dalam sejarah sepak bola Eropa. PSG, klub yang selama bertahun-tahun mengejar trofi Liga Champions, akhirnya berhasil mewujudkan mimpi besar mereka. Namun, ada satu nama besar yang tak lagi mengenakan seragam Les Parisiens ketika momen bersejarah itu terjadi. Kylian Mbappe. Mantan kapten dan ikon proyek ambisius PSG itu harus menyaksikan dari kejauhan saat mantan klubnya mengangkat trofi yang selama ini ia dambakan. Ya, PSG justru mencapai puncak kejayaan Eropa di musim yang sama saat mereka merelakan kepergian sang bintang ke Real Madrid. Sebuah skenario yang syarat ironi memperlihatkan bagaimana takdir membentuk hubungan rumit antara Mbappe, PSG, Real Madrid, dan Liga Champions. Sejatinya, Mbappe bukan satu-satunya nama besar yang diandalkan PSG untuk meraih supremasi Eropa. Sebelumnya ada Lionel Messi, Neymar, hingga Sergio Ramos. Namun, Mbappe memiliki ikatan emosional yang jauh lebih kuat dengan klub asal Paris tersebut. Dulu Madrid juara, PSG kandas, dan kini berlaku sebaliknya. Pada musim panas 2022, Real Madrid sempat mencoba memboyong Mbappe. Tawaran yang diajukan begitu menggiurkan, membuka peluang terbentuknya era baru di Santiago Bernabeu. Namun saat itu PSG berhasil mempertahankan Mbappe lewat kontrak bernilai fantastis. Sayangnya, musim 2023-2024 menjadi kenyataan pahit bagi PSG. Ketika Real Madrid sukses meraih gelar Liga Champions ke-15 mereka, PSG kembali gagal. Padahal saat itu Mbappe masih menjadi andalan utama sekaligus kapten tim. Kontrak Mbappe yang habis pada akhir musim 2023-2024 pun menjadi titik balik. Kali ini sang pemain tidak menunda lagi. Musim panas 2024, Kylian Mbappe resmi bergabung dengan Real Madrid. Klub impiannya sejak kecil, harapan baru pun tercipta. Mbappe dan Madrid, kombinasi yang diyakini akan segera membawa trofi Liga Champions berikutnya. Namun, kenyataan berkata lain. Di musim pertamanya bersama Madrid, Mbappe belum mampu meraih gelar Eropa. Ironisnya, justru PSG yang ditinggalkannya berhasil mencapainya di musim yang sama. Ucapan dari jauh, selamat PSG. Tanpa kehadiran sang mega bintang, PSG tampil lebih seimbang, kolektif, dan efektif. Luis Enrique menemukan formula baru yang membuat tim bermain lebih cair. Beberapa pemain seperti Goncalo Ramos, Bradley Barcola, hingga Vitinha mulai mengambil peran penting dalam tim. Sementara itu, Mbappe yang kini berseragam Real Madrid tetap menunjukkan sportivitasnya. Lewat unggahan di Instagram Story, ia menulis pesan singkat namun penuh makna. Hari besar akhirnya tiba, kemenangan dan sikap klub yang luar biasa. Selamat PSG.
Ucapan selamat yang sederhana namun syarat makna, mungkin ada kebanggaan, mungkin juga terselip rasa getir. Karena faktanya, trofi yang dikejar Mbappe selama 7 musim bersama PSG justru datang setelah ia memilih pergi. PSG tampil puas dan tanpa ampun saat membantai Inter Milan dengan skor telak 5-0. Sebuah malam penuh makna. Lantas, apa pelajaran yang bisa dipetik dari laga PSG versus Inter Milan? Sepak bola menyerang kembali berjaya. Final ini adalah pertemuan dua filosofi, pragmatisme versus ekspresivitas. Dan malam itu sepak bola menyerang keluar sebagai pemenang. PSG bukan hanya menang, tapi menang besar, sambil tetap memegang kendali permainan. Total, PSG mencetak 38 gol di Liga Champions musim ini. Hanya kalah dari Barcelona yang mencetak 43 gol, yang ironisnya disingkirkan Inter Milan di semifinal. Ini bukti bahwa sepak bola atraktif bukan sekedar tontonan indah, tapi juga bisa membawa trofi pulang ke lemari. PSG bukan hanya menyerang, PSG menyerang dengan kolektivitas tim. Bukan hanya bergantung pada Ousmane Dembele, PSG menyerang dengan semua pemain. PSG tak bergantung pada satu pemain saja untuk bikin gol. Anak-anak muda jadi pilar kejayaan. Sukses PSG tak lepas dari keberanian mereka memberikan kepercayaan pada pemain muda. Desire Doué yang berusia 19 tahun dan Seny Mayulu yang juga 19 tahun mencetak gol di final, tapi cerita ini lebih besar dari sekedar mereka berdua. Ada Warren Zaïre-Emery 19 tahun, João Neves 20 tahun, Bradley Barcola 22 tahun, Beraldo 21 tahun, hingga William Pacho 23 tahun. Nama-nama muda ini tak hanya pelengkap skuad, tapi benar-benar jadi tulang punggung. PSG tidak sekedar juara, mereka membangun dinasti. Luis Enrique adalah sosok penting dari bersinarnya para pemain muda tersebut. Sebagai pelatih, keberanian Luis Enrique memainkan para pemain muda itu sangat berisiko. Namun dia sukses besar. Dari treble dream ke treble trouble. Bagi Inter Milan, malam di Allianz Arena adalah mimpi buruk. Datang dengan ambisi meraih treble, Nerazzurri justru pulang dengan tangan hampa. Mereka gagal di Coppa Italia, kandas di Serie A, dan kini luluh lantak di Liga Champions. Padahal sepanjang musim, Inter begitu solid dengan pendekatan pragmatis ala Simone Inzaghi. Tapi malam ini taktik bertahan itu hancur lebur menghadapi agresivitas PSG yang tampil penuh determinasi. Inter terpeleset pada fase akhir setiap kompetisi. Di Coppa Italia, Inter Milan gagal di babak semifinal. Di Serie A, Inter gagal Scudetto pada pekan terakhir. Di Liga Champions, Inter Milan gagal di final. Sekali lagi, selamat buat PSG. Untuk Inter, semoga lebih beruntung lagi di musim depan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, gengs!